Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam rapat tersebut, Presiden memberikan arahan kepada seluruh jajaran menteri dan kepala lembaga dalam Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo menekankan pentingnya perkuat pangan dalam situasi di tengah konflik global. Menurut Prabowo, kondisi dunia saat ini menguji strategi besar yang telah dicanangkan di awal. Prabowo meyakini penguatan pangan menjadi modal menjaga Indonesia. Yang saya hormati Saudara Wakil Presiden, alhamdulillah dengan langkah-langkah yang cepat dan terus terang saja dengan transisi yang baik antara Presiden Joko Widodo dan saya, kita bisa dalam posisi sekarang, produksi pangan kita bisa saya sampaikan berada dalam kondisi yang aman dan kuat. Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan klarifikasi terhadap mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas terkait dugaan korupsi kuota haji. Yakut dipanggil untuk diminta klarifikasi perihal kuota haji Indonesia saat dirinya menjabat sebagai Menteri Agama. KPK akan meminta keterangan Yakut sebagai saksi dalam perkara ini. Jika proses ini berjalan lancar, KPK berjanji akan segera menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan. Pemanggilan oleh KPK kepada saudara YEQ, mantan Menteri Agama, terkait dengan dugaan perkara tindak pidana korupsi pada kuota haji. Kami mengkonfirmasi benar bahwa akan dilakukan permintaan keterangan kepada yang bersangkutan pada pekan ini, di mana dalam proses penyelidikan perkara ini KPK telah melakukan permintaan keterangan kepada beberapa pihak, baik dari Kementerian Agama, dari para agen pengelola tur haji dan umroh, dan beberapa pihak lainnya yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini, dan tentu kehadiran yang bersangkutan nantinya sangat dibutuhkan. Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch telah melakukan investigasi terhadap penyelenggaraan haji 2025. ICW menemukan 2 dugaan tindak pidana korupsi penyelenggaraan haji, yakni terkait layanan masyair atau layanan umum bagi jemaah haji dan dugaan pengurangan spesifikasi konsumsi yang diberikan kepada jemaah haji. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Mahkamah Agung Republik Indonesia menanggapi laporan Tom Lembong soal dugaan pelanggaran kode etik dan profesionalisme oleh hakim yang menangani perkara korupsi vonis 4,5 tahun kasus impor gula. Mahkamah Agung menyatakan akan mempelajari laporan tersebut secara cermat. Mahkamah Agung Republik Indonesia menanggapi laporan Tom Lembong soal dugaan pelanggaran kode etik dan profesionalisme oleh hakim yang menangani perkara korupsi vonis 4,5 tahun kasus impor gula. Mahkamah Agung menyatakan akan mempelajari laporan tersebut secara cermat untuk menentukan perlu atau tidaknya klarifikasi terhadap 3 hakim yang memvonis Tom Lembong. Sementara terkait dugaan pelanggaran sertifikasi hakim tipikor, Mahkamah Agung menegaskan hakim yang menangani perkara itu telah mengantongi sertifikasi resmi sebagai hakim pengadilan tipikor. Yaitu hak bagi para pihak yang merasa hak-haknya dirugikan boleh mengadu, kan? Dan secepatnya ya akan ditindaklanjuti. Makanya di sini tadi kan saya sebutkan, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari dan menindaklanjuti, kan seperti itu. Apakah perlu klarifikasi atau tidak, ya kan seperti itu. Artinya kan pasti ditindaki, pasti itu namanya laporan akan klarifikasi, akan dipanggil, ya seperti itu pasti. Ya. Rekonstruksi beras premium oplosan dilakukan tim Satgas Pangan Polri di gudang PT Padi Indonesia Maju di Serang, Banten. Rekonstruksi dilakukan untuk melihat langsung proses pengoplosan beras premium yang menghantui masyarakat.
Polisi sebelumnya telah menyita lebih dari 13.000 karung beras dan 58,9 ton beras patah serta sejumlah beras premium berbagai merek mulai dari Sania, Fortune, Sofia, dan SIIP yang sudah siap edar. Dari hasil pengujian, keempat merek tersebut terbukti memiliki komposisi yang tidak sesuai standar beras premium. Kepala Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Helvi Assegaf, menyatakan pihak manajemen kooperatif dan sampaikan banyak hal untuk kepentingan penyidikan Satgas Pangan. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa manajemen cukup kooperatif dengan kita, sudah menyampaikan banyak hal terkait dengan processing ini dan menginformasikan kepada kita banyak hal juga untuk kebutuhan penyidikan. Kami berharap supaya apa menjadi temuan kita tadi segera diperbaiki, ya, diskusikan dengan manajemen supaya produksi ini bisa betul-betul maksimal sesuai dengan komposisi yang dipromosikan kepada masyarakat, khusus untuk produksi beras premium dengan standar kualitas yang baik. Selain beras, polisi juga menyita sejumlah mesin produksi beras oplosan. Dari Serang, Banten, Hadisti Arifah, Sadusanto, Aidus melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi akan memanggil mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim pada besok. Nadiem dipanggil KPK terkait penyelidikan kasus Google Cloud dan dijadwalkan hadir pukul 9 pagi Kamis esok 7 Agustus 2025. Waktu pengadaan Google Chrome ini terjadi saat pandemi COVID-19. Google Cloud digunakan untuk penunjang pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan secara online. Pengadaan Google Cloud ini pun diduga memakan biaya yang besar. Jelang HUT ke-80 RI, muncul mural One Piece di kawasan Sawangan, Depok, Jawa Barat. Menurut salah seorang warga, gambar tersebut baru saja terlihat 2 hari lalu, namun dirinya tak tahu siapa yang membuat. Usai viral di media sosial Rabu siang, mural One Piece tersebut nampak sudah ditimpa dengan cat merah putih. Gambar One Piece? Itu udah ada dari berapa hari Pak kira-kira Pak? Nggak, ya kita nggak perhatiin, cuma udah ada aja gitu. Mungkin satu. Saya dagang kan malam kan. Pas saya lihat juga malamnya sih. Oh, sudah ada ya. Kalau 1 hari atau 2 hari mungkin Pak? Saya 2 hari yang lalu lah. 2 hari. Terkait maraknya pengibaran bendera Jolly Roger One Piece, Koordinator Nasional Jaringan Gus Durian, Alisa Wahid buka suara. Dia meminta pemerintah untuk tidak bereaksi berlebihan lantaran munculnya bendera One Piece merupakan bentuk kreativitas anak muda dalam mengkritik pemerintah. Yang penting 10 cm di bawah bendera merah putih kan paling gitu ya. Gitu. Ya udah, ini ekspresi kreatifnya anak-anak. Kita harusnya bersyukur anak-anak mudanya kreatif, memberikan kritik itu dengan cara yang tidak menimbulkan keonaran gitu ya, atau kerusakan. Gitu. Sebelumnya viral di media sosial, bendera karakter bajak laut dari manga One Piece berkibar di sejumlah daerah, mulai dari atap rumah warga hingga kendaraan di jalan raya. Fenomena tersebut lantas dikaitkan dengan ekspresi kekecewaan warga terhadap kondisi bangsa Indonesia saat ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya di Kabupaten Tuban, Jawa Timur juga viral mural One Piece di salah satu tembok milik warga. Nampak mural One Piece yang belum selesai digambar di samping logo peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia. Namun, hanya selang beberapa jam setelahnya, mural itu langsung dihapus dan ditimpa cat hitam. Penghapusan dilakukan dengan pengawalan yang diduga merupakan aparat TNI dan polisi. Usai ditimpa, rencananya tembok tersebut akan digambar dengan wajah tokoh pahlawan nasional. Sementara itu, terkait peristiwa tersebut, warga setempat berharap tak ada lagi kesalahpahaman. Ini yang ngechat dan teman-teman semuanya itu tidak tahu One Piece itu apa. Kita ini tugas ya biasa, itu kan
ngecek lah sebagai teman-teman dari petugas dari TNI Polri biasa ngecek karena pekerjaan mereka seperti itu. Pasca viral, pemerintah pastikan tidak ada razia bendera One Piece. Pemerintah pun terbuka dengan kritikan masyarakat atas kinerjanya. Enggak ada masalah kalau makna kritikan kita sangat terbuka. Pemerintah sangat terbuka dan kita menyadari kok. Kita menyadari bahwa memang masih banyak pekerjaan rumah, ya, masih banyak yang harus kita perbaiki. Nggak ada juga kita mau merazia mau apa, nggak ada.